Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Di konten video kali ini kita akan melakukan evaluasi ya, evaluasi dari karena saya mendapati burung saya dalam kondisi kurang sehat, dapat diindikasi dari kotorannya yang kurang bagus. Oke, kita evaluasi dulu. Yang pertama adalah fornya. Ini fornya teman-teman ya, kita lihat dulu ini kadaluarsanya kapan ya. Apakah fornya yang kurang bagus? Kadaluarsanya masih tahun 2020 ya, bulan 2. Terus kita cium dulu aromanya. Aromanya juga nggak masalah. Kita lihat. Ini teman-teman, teksturnya juga bagus ya, masih keras, nggak lembab, terus nggak ada nggak ada jamur-jamurnya. Biasanya kan ada proto yang berjamur atau agak lembab, nah itu kurang bagus ya. Kalau udah ini kondisi bagus, artinya fornya nggak masalah. Oke teman-teman ya, fornya nggak masalah, for normal bagus. Jadi kemungkinan burung bermasalah karena for saya rasa bukan ya. Nah, biasanya biasakan teman-teman kalau nyimpan for seperti ini, dimasukkan ke dalam plastik, plastiknya ditutup, terus angin di dalam wadah for itu kita buang gitu. Ini untuk menjaga keringnya for ini. Jadi kekeringan, kalau for itu kemasukan angin dan anginnya kita tetap biarkan, atau for terkena udara luar, atau for tidak dimasukkan ke dalam plastik seperti ini, biasanya dia akan terkontaminasi oleh udara-udara di sekitar sehingga fornya lebih lembab ya, dan itu memicu tumbuhnya jamur, termasuk memicu rusaknya kualitas vitamin yang ada di for, karena for itu mengandung vitamin juga teman-teman ya. Oke, for nggak masalah. Sekarang kroto. Nah, ini krotonya. Bahkan itu ada beberapa yang masih hidup, tuh kan gerak-gerak, tuh yang warna hitam tuh, yang ada bulunya. Oke ya. Kroto juga tadi saya perhatikan nggak ada masalah. Ini sisa kroto dari yang saya berikan hari Kamis kemarin. Krotonya nggak ada masalah. Saya berikan hari Kamis, tapi saya belinya hari Rabu sore ya. Dan hari Rabu sore itu siangnya orangnya baru dapat. Jadi krotonya juga masih baru, kondisi segar. Sekarang hari Jumat sore, krotonya pun masih kondisi segar gitu kan. Jadi kroto nggak masalah. Udah jangkrik. Ini jangkriknya teman-teman ya. Saya kasih makan wortel, jangkriknya udah mau habis nih sebenarnya. Oke. Jangkriknya juga sehat-sehat. Memang ini tempatnya bawahnya agak kotor, tapi biasanya jangkrik akan lebih suka makan wortelnya yang masih segar daripada makan kotorannya sendiri. Kalau toh dia nggak makan wortel, biasanya dia akan makan temennya yang masih baru ganti bulu atau kanibal, kan biasanya jangkrik itu kanibal. Oke, jangkrik juga nggak masalah. Jadi apa masalahnya kalau kayak gini gitu kan? Karena saya kan selalu merawat burung secara konsisten ya. Apa yang rawatannya itu selalu saya berikan secara konsisten seperti itu. Jadi itu juga perlu teman-teman terapkan agar apa? Agar kalau ada perubahan pada kesehatan burung, perubahan perilaku, kita bisa langsung mengevaluasi ini masalahnya di mana gitu ya. Jadi burung saya kasih for, saya kasih jangkrik, saya kasih kroto gitu kan. Ketiga-tiganya nggak ada masalah. Mungkin di air minum. Nah, air minum ini teman-teman selalu saya ganti pagi itu selalu saya ganti air minum baru dengan air minum rebusan ya, air dari sumur yang direbus itu saya berikan. Terus meskipun pagi saya beri air minum baru, biasanya kalau sore air minumnya sedikit kotor saja akan saya ganti juga. Jadi sore pun akan saya ganti kalau airnya kotor, tapi kalau airnya nggak kotor biasanya nggak saya ganti.
Dan kalau toh sore udah saya ganti, biasanya pagi itu akan saya ganti lagi yang baru gitu ya. Itu air, jadi kalau insya Allah kalau air nggak masalah. Lalu kira-kira apa ini masalahnya? Nah sekarang gini, kalau saya ingat-ingat kemarin hari Selasa itu burung saya embunkan ya. Waktu saya embunkan itu tiba-tiba gerimis sebentar, jadi burung kegerimisan. Terus langsung saya simpan di dalam rumah gitu kan. Jadi hari Selasa burung kegerimisan pagi saat pengembunan dan nggak mendapat sinar matahari di hari Selasa itu. Hari Rabu pun sama, hari Rabu itu mendung ya, meskipun dia jam setengah 7 ada sinar matahari, tapi ada mendung gitu. Paginya itu mendung karena biasanya kan saya kalau mengembunkan burung itu saat saya bangun jam 5 mau berangkat sholat subuh itu burung, jadi saya keluar rumah burung langsung saya keluarkan, saya gantung di luar rumah terus saya tinggal ke masjid. Nah kadang-kadang waktu saya di masjid itu ada gerimis gitu kan, nah itu mungkin jadi masalah juga. Hari Rabu itu burung sih nggak kegerimisan tapi juga mendung kondisinya, tapi tetap saya keluarkan. Terus saat Rabu sore jam 5 sore itu saya pulang kerja, ternyata burung kehabisan for, jadi di wadah fornya itu habis total gitu kan, kehabisan for. Nah gitu, sebenarnya pagi itu masih ada for ya, cuma saya nggak respon waktu itu. Seharusnya saya berpikir bahwa ini for ini cukup nggak buat sampai sore kan, seharusnya seperti itu. Tapi ini burung sore jam 5 sore itu kehabisan for gitu. Terus saya kasih makan jangkrik 5 aja karena kondisinya udah sore, udah mau burung saya istirahatkan. Jadi saya cuma tambah for di wadah fornya, kemudian saya beri jangkrik 5 ekor gitu kan. Terus burung saya istirahatkan seperti biasanya, seperti saya memberikan treatment untuk burung di sore hari. Saya bersihkan, saya angkat alas kotorannya, terus saya tutup rodongnya, saya simpen burung itu di tempat yang lebih nyaman untuk dia tidur. Nah hari Kamis pagi burung saya keluarkan, saya embunkan ya. Waktu saya keluarkan, saya embunkan itu mendung juga, tapi ada panas tapi kadang-kadang gerimis gitu loh. Nah waktu hari Kamis itu saya mengembunkan burung itu, tampaknya burung kegerimisan juga itu. Cuma saya kan saya waktu itu di dalam rumah ya, jadi sekitar jam tengah 7 itu burung kegerimisan. Saya keluar rumah jam 7, kalau saya lihat, waduh kayaknya habis gerimis tadi gitu, tapi nggak gerimis deres gitu teman-teman. Yang jelas burung kegerimisan. Tapi habis kegerimisan burung langsung kena jemur gitu. Nah hari Kamis pagi kan seperti itu. Terus saya kasih for. Biasa hari Kamis saya beri for full total for gitu. Bukan for, kroto. Saya sering salah menyebut kroto sama for. Jadi hari Kamis itu saya beri kroto banyak banget gitu kan. Jadi saat saya lagi milihin kroto itu, saya bersihin kroto, tampaknya itu gerimis, tapi saya nggak sadar gitu. Jadi burung kegerimisan. Nah habis itu sekitar jam setengah 8 burung saya kasih kroto banyak, saya juga kasih jangkrik, terus saya kasih minyak ikan 1 tetes. Waktu itu saya juga campur krotonya dengan bubuk bubuk cangkang telur itu sebagai kalsium. Terus hari Kamis sore jam 4-an itu saya mandiin burung. Jadi burung saya mandiin di dalam rumah, tapi ya di lorong biasa seperti saya mandiin dia. Tapi saat burung mandi itu hujan deras. Saya sebenarnya sih burung nggak kehujanan. Cuma masalahnya adalah setelah burung dimandikan, saya nggak bisa menjemur burung di sore hari. Jadi habis saya mandikan, burung saya masukkan ke dalam kandang, saya beri pakan krotonya saya kasih lagi, terus saya tambahin sama jangkrik 5. Setelah itu saya tutup rodongnya, saya masukkan saya gantung burung di tempat dia istirahat gitu kan. Nah itu kan hari Kamis sore. Ternyata hari Jumat pagi saya tengok burung kotorannya berbusa. Jadi masalahnya di mana? Masalahnya di sini, di perawatan tadi. Bukan berada di makanannya sebenarnya, tapi di perawatan. Jadi burung kan kegerimisan, burung juga tidak dapat sinar matahari, burung juga mungkin
mungkin dia kedinginan lah ya. Nah, kondisi seperti itu, kondisi cuaca yang berubah-ubah seperti itu bisa memperburuk kondisi burung. Sebenarnya seperti itu. Nah, kondisi ini makin diperburuk dengan telatnya pemberian for di hari Rabu. Ya, kemungkinan besar burung kehabisan for itu sekitar jam 2 atau jam 3 sore lah ya. Jadi, nah ini teman-teman, saya di konten-konten saya sebelumnya saya juga sering bilang bahwa pakan itu adalah unsur utama untuk menentukan kesehatan burung gitu kan. Kalau burung kehabisan pakan atau istilah lainnya dia itu kelaparan, kondisi burung kelaparan itu dapat mempermudah burung untuk sakit. Jadi burung kelaparan tapi treatmentnya keras. Treatmentnya keras itu maksudnya ya diembunkan dalam kondisi dingin, kemudian kegerimisan seperti itu. Jadi kondisi dia lapar itu membuat burung ini kondisi kesehatannya makin parah. Akhirnya kotorannya berbusa. Itu kotoran berbusa itu baru indikasi awal teman-teman ya. Tapi kita harus gercep ya, gerak cepat. Kita harus segera ngasih tindakan yang terbaik, tindakan yang paling tepat seperti apa agar burung tidak makin buruk kondisinya. Jangan nunggu burung ngembang bulu, jangan nunggu burung batuk-batuk, jangan nunggu burung bersin-bersin, jangan nunggu burung ngap-ngapan, jangan nunggu burung sakit parah, jangan. Tapi setiap hari kita harus kontrol kondisi burung seperti apa. Setiap sore kita juga harus observasi kotorannya seperti apa. Kalau kotoran itu bermasalah, maka kita harus segera ambil tindakan. Nah, salah satu ciri kotoran bermasalah adalah yang pertama, kotoran berbusa, kotoran putih tanpa ada hitam-hitamnya seperti yang kemarin, yang di video sebelumnya saya bahas. Kemudian kotoran terlalu banyak dari biasanya atau terlalu sedikit dari biasanya. Yang keempat, kotoran numpuk di satu tempat. Umumnya kan kalau misalnya ini tempat pangkringan panjang begini, ini panjang begini ya. Umumnya kotoran itu ada di bawah pangkringan teratas gitu ya. Dan itu dia sporadis lah, tersebar gitu. Tapi kalau hanya numpuk di sini misal, atau numpuk di sini, artinya burung itu nggak banyak bergerak. Mungkin kalau kita lihat secara langsung burung masih aktif berlari-lari, terbang-terbang gitu, loncat-loncat. Tapi saat kita nggak memperhatikan, ya mungkin burung akan diem di satu tempat, gitu kan? Dia meratapi nasibnya yang lagi sakit itu, gitu kan. Jadi dia hanya diem aja sehingga kotorannya numpuk. Nah itu juga sebagai indikasi kalau burung itu sakit. Itu aja teman-teman ya pembahasan kita masalah ini, evaluasi pakan ini. Kemungkinan besar karena rawatan saya yang salah, saya kurang perhatian, termasuk paling fatal adalah kehabisan for waktu itu ya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.